Lagi hari ini sudah hari Selasa tanggal 3 November tahun 2020. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, lepaskan jika tidak resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk melihat rangkuman bacaan hari ini. Ya, kita mungkin melihat beberapa keanehan ya. Intinya adalah kita sebenarnya ngerasa something is wrong. Ada hal yang membuat kita gelisah, membuat kita khawatir. Tapi sebenarnya ini adalah salah satu proses saja. Jadi katakanlah kita melewati hari ini dengan satu kekhawatiran. Dan karena ini bacaan harian, tentunya mudah-mudahan kekhawatirannya bukan sesuatu yang besar, tapi ini adalah keseharian, kekhawatiran keseharian, karena sebenarnya semua baik-baik aja. Ini adalah satu proses kita menemukan informasi baru dan mencerna informasi ini sebagai satu realita, di mana kita mungkin sempat shock juga mendengarnya di awal, tapi sebenarnya ya memang apa adanya begitu ya, light. Jadi kalau menurut saya ini penggambaran dari kita memahami sesuatu light, terang, semua diberi kejelasan. Ya, dan dengan kejelasan ini kita bisa memilih mana yang terbaik. Dan menurut saya light di sini barangkali kita bicara tentang keseharian tadi. Oh, ternyata begini. Mungkin terkait dengan pengetahuan, keterampilan, mungkin juga terkait dengan oh ternyata hidup ini seperti apa. Misalnya jadi sesuatu yang lebih tinggi, tapi ini tergantung dari tahapan kehidupan kita juga. Dan pemahaman itu membawa kita pada pemahaman yang berikutnya tentang kemana kita memilih. Jadi di sini follow the voice of your soul. Jadi pemahaman itu seperti salah satu awakening, walaupun kecil, walaupun besar, apapun itu, tapi menjadi lebih yakin ya memang saya pilihannya ini, mau diapain lagi. Memang saya paham ternyata saya begini itu memang ada maksudnya. Jadi ada sesuatu yang membuat kita lebih yakin dengan pilihan kita, karena memang kita yakin kita sedang diarahkan. Leap of faith ya, believe in yourself. Jadi mungkin kecurigaan tidak harus yang negatif ya, bahwa kita punya intuisi kayaknya kayak gini deh, tapi nggak bisa dibuktikan. Dan itu bukan selalu hal yang buruk ya. Itu membuat kita ingin loncat ke satu hal. Jadi walaupun itu belum bisa dibuktikan, tapi kita yakin bahwa itu adalah satu kebenaran. Jadi taunya dari mana ya? Dari dalam diri kita sendiri. Listen to your heart, do what gives you joy ya, karena biasanya yang kita inginkan adalah kebahagiaan. Jadi secara alamiah kita mencari kebahagiaan, mencari balance di dalam diri sendiri. Itu kalau kita adalah orang yang posisinya sehat, tidak ada trauma masa kecil, tidak ada kekurangan, tidak ada hati yang kosong. Itu biasanya adalah kita dengan tanpa kita sadari kita mencari kebahagiaan. Tapi hari ini somehow kebahagiaan itu menjadi relatif. Five of Raphael ini ketika kita yakin bahwa oh ya ini ternyata kayak gini karena kita atau saya diarahkan untuk ke sini, tapi memang dengan demikian saya harus mampu melepaskan hal yang lain yang dulu saya pegang dengan sepenuh hati ya, holding on for dear life dulu itu, sekarang harus dilepas dan kita mengambil kesempatan baru yang lain. Kalau di sini digambarkan memang apa yang kita harapkan sebagai hadiah, ini gambar 3 box yang warnanya pink, hijau, Tosca dan gold ini, kayaknya itu yang kita inginkan. Begitu kita buka, kok itu tidak mengisi hati kita ya. Kita tiba-tiba ingin memalingkan wajah melihat 2 box lagi di sebelah kiri yang warna hijau, 2 hijau itu yang belum dibuka, dan kita lebih tergerak untuk membuka hal yang baru tersebut. Ini digambarkannya seperti itu ya. Dan karena kita melihat 2 box tadi, maka kita ingin masuk ke situasi yang baru. Ace of Gabriel ini seperti Ace of Pentacles. Ace of Pentacles itu adalah salah satu kartu yang strong juga di dalam bacaan tarot. Jadi kan biasanya kita menggunakan
major arcana, dan sebenarnya Ace of Gabriel masuk ke minor arcana, tetapi dia punya kekuatan yang besar di antara 4. Ace of Gabriel adalah yang paling kuat, dan ini adalah situasi di mana kita ingin memasuki situasi baru, a gift of passion, opportunity, and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder. Jadi kita merasa mix ya, karena kita sebenarnya antara happy tapi juga ada kesedihan, tapi yang membuat kita punya perasaan mix tadi ya, campur aduk, karena kita memang berani untuk melangkah ke satu tempat, leap of faith ya. Ini kartu The Fool, dan ini karena sebenarnya bulan pada saat ini bulan berjalan dengan cepat, oleh sebab itu derajat menjadi range-nya lebih besar. Di pagi hari, bulan itu trine dengan Venus. Kita merasa diri kita berharga. Kita punya kesempatan untuk meraih apa yang menjadi keinginan kita, dan karena Venus berada di Libra, ini terkait dengan hubungan kita dengan orang lain, terkait dengan keseimbangan dari harta kita, pemasukan kita, bagaimana kita mencoba menjadi teman yang memberi compassion kepada sahabat terdekat kita. Itu yang kita rasakan pada hari ini, dimulai dari barangkali dini hari sampai siang hari. Nah, di sini sebenarnya kenapa kita ingin memberikan yang terbaik buat teman kita, buat kekasih kita, buat diri kita sendiri, itu termasuk diri kita. Itu karena memang kita ingin healing dari situasi masa lalu, dan kita tidak ingin ke tempat itu lagi ya. Venus yang oposisi dengan Chiron yang retro, dan juga bulan yang sebenarnya sextile, tapi karena dia derajatnya udah agak gede, sextile-nya tidak digambar. Tapi ini di pagi hari dia sextile, sehingga kita memang memilih untuk healing. Kita tidak ingin masuk lagi ke tempat yang membuat kita terluka. Nah, di sini kita lihat Merkurius, tidak terasa hari ini Merkurius itu udah lewat masa retro. Saya tidak terlalu banyak membahas retro di 3 minggu lalu, karena saya pikir memang ini adalah saat dimana kita sebenarnya evaluasi. Kalau kita ingat-ingat lagi 3 minggu lalu, ya sepanjang 3 minggu yang lalu, itu kayak kita ditarik ke belakang, kemudian sekarang kita seperti menemukan kembali rasa berharga itu ketika dia udah station. Dan pada saat ini Merkurius yang station di Libra itu sedang sangat besar energinya, sehingga kita terbantu untuk memahami apa sih yang penting dalam kehidupan kita, apa sih sebenarnya yang sudah kita bisa lepas, apa yang tidak membuat kita seimbang ya. Merkurius ada di Libra membuat kita berpikir tentang keharmonisan, dan kita mampu menjelaskan mengapa keharmonisan itu begitu penting. Karena kita paham nih ya, Merkurius yang square dengan Saturnus, kita mengerti bahwa hubungan itu memberi fondasi yang besar kepada kita untuk kita mampu melangkah ke situasi yang berikutnya. Dan itu hanya dimungkinkan ketika kita pernah merasa terguncang. Dan ini adalah saatnya dimana kita menyadari bahwa oposisi, pertentangan, itu adalah cara kita mencari keseimbangan yang berikutnya setelah ketidakseimbangan itu terjadi. Dan ketika kita sudah mengalami ketidakseimbangan, untuk mencapai keseimbangan, kita paham benar lebih dalam, mampu menghayati bahwa saling memberi, saling compassion itu memberi kita kedamaian. Caranya dengan merasakan konflik. Kedamaian justru diperoleh ketika kita paham apa itu konflik. Selalu dualitas dalam kehidupan itu selalu ada, dan itu yang membuat kita paham ketika kita menerima semua yang terbaik untuk kita. Dan ini kita lihat Five of Swords, Five of Wands, ini dua-duanya sebenarnya adalah konflik. Konflik terjadi di tataran intelektual, tetapi sebenarnya yang kita takutkan adalah ini berpengaruh pada pengambilan keputusan kita ke depan. Ya, dan selama ini kita mengambil keputusan adalah berdasarkan apa yang seharusnya kita lakukan sesuai dengan apa kata orang lain. Hari ini tidak. Hari ini
kita belajar konflik di dalam diri itu adalah sesuatu yang real, yang kita kemudian menemukan, iya ternyata saya sukanya ini, ternyata saya memang maunya ke arah sini. Dan oleh sebab itu kita tidak lagi terlalu terpaku pada apa yang dikatakan oleh orang lain. Kita bisa melihat situasi dengan kacamata yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda. Oke, saya langsung ambil messages from spirit. Kayaknya saya sudah terlalu panjang bicara tentang temuan kita hari ini, tentang diri kita, tentang apa yang kita ingin kita ingin lakukan ke depan. You choose to be here, to be physical, to incarnate in your mother earth because you thought there might be some fun there, fun here. After all, life is supposed to be fun, or maybe you forgot that. Iya, jadi kembali lagi, kita secara instingtual memilih semua yang paling menyenangkan kita. Itu instingtual, bahwasanya kita belajar kesenangan kita tidak harus sejalan dengan tuntutan orang lain. Kesenangan kita tidak harus sejalan dengan kesenangannya orang lain, karena ternyata itu bisa saling kontradiksi. Tadi ada Five of Wands, Five of Swords. Maka pada saat ini kita memang diajak untuk lebih melihat ke dalam diri kita, memproyeksikan apa yang ada di dalam hati kita. Tanyakan apa yang paling kau sukai, karena itu memberi arah pada kita kemana kita akan berjalan ke depan. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.